Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan materi dari part 5 yang berjudul Power System Protection atau perlindungan sistem tenaga. Pada presentasi kali ini kami akan membahas kurang lebih tentang relay pelindung arus berlebih. Di sini kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Bima Taruna Praja dengan NIM 045. Yang kedua ada M. Fardin Alifi dengan NIM 043. Dan yang ketiga ada Anggardia Dwi dengan NIM 047. Dan terakhir ada Alfian Nur dengan NIM 065. Yang pertama, overcurrent relays atau relay arus berlebih. Relay arus Relay arus lebih adalah sebuah perangkat elektronik yang digunakan untuk melindungi sirkuit listrik dari arus yang berlebihan. Relay ini adalah relay yang paling sederhana dan termurah yang digunakan untuk proteksi saluran, trafo, generator, dan motor. Jadi fungsi utamanya ini adalah mendeteksi ketika arus listrik melebihi ambang batas yang telah ditentukan, kemudian eh, diputuskanlah sirkuitnya untuk mencegah terjadinya kerusakan. Selanjutnya ada jenis arus lebih. Berdasarkan karakteristik waktu pengoperasian, jenis relay ini biasanya ditentukan oleh kurva waktu versus arus atau biasa disebut kurva TI. Kurva waktu versus arus ini adalah sebuah grafik yang menunjukkan hubungan antara waktu respon dengan besarnya arus yang mengalir pada relay tersebut. Ada 3 jenis utama. Yang pertama ada instantaneous atau seketika, yang kedua ada time depend, dan yang ketiga ada mix. Yang instantaneous atau seketika itu adalah relay yang bereaksi secara instan ketika arus telah melampaui ambang batas tanpa memperhitungkan waktu delay atau waktu tundanya. Dan yang time depend itu adalah relay arus waktu tergantung, yaitu jenis relay proteksi yang bekerja berdasarkan hubungan antara besarnya waktu arus dan waktu tunda. Dan yang mix ini adalah gabungan dari yang instantaneous dan juga time depend. Nah, selanjutnya instantaneous overcurrent relay 50,50 atau relay arus lebih saat. Relay ini beroperasi tanpa penundaan waktu sehingga disebut unit sesaat dan waktu pengoperasiannya itu 0,1 detik. Bentuk paling sederhana dari relay ini adalah jenis tarikan magnet yang ditunjukkan pada gambar 1. Di gambar ini ada 3 tipe relay jenis tarikan magnet. Yang pertama ada tipe horizontal. Tipe horizontal ini cara kerjanya kurang lebih ketika aliran arus listrik masuk ke coil, di coil ini akan terbentuk medan magnet sehingga armatur akan menempel pada medan magnet tersebut. Kemudian kontak pun akan menutup. Sebaliknya jika aliran listrik terputus, maka medan magnet pun mula dan kontak pun akan terbuka. Yang kedua ada tipe vertikal. Kurang lebih sama cara kerjanya, yaitu ketika arus listrik masuk ke operasi magnet, terbentuklah medan magnet sehingga armatur akan bereaksi menempel pada operasi magnet dan membuat kontak tertutup. Sisi semula dengan bantuan restraining magnet. Dan yang ketiga ada tipe silinder. Cara kerjanya sama seperti sebelumnya, ketika arus listrik masuk ke coil, terbentuklah medan magnet sehingga iron core atau inti besi naik menyentuh kontak, dan adjustable stop ini untuk mengatur ketinggian
iron core bisa naik. Untuk gaya kontaknya diformulakan sebagai F sama dengan K kali I kuadrat. K itu adalah konstanta dari relay dan itu adalah arus. Selanjutnya ada pick up current atau arus ambil. Arus ambil atau ambang adalah nilai arus yang ditetapkan sebagai batas di dalam sebuah sistem proteksi arus lebih sesaat. Nilai ini digunakan oleh relay proteksi untuk memutuskan apakah suatu gangguan atau kejadian arus lebih sesaat memerlukan intervensi atau tidak. Pick up car ini dapat diatur dan pengguna dapat memilih pengaturannya dari rentang yang relatif besar. Cara mengaturnya adalah penyetelan tabs pada gulungan relay, penyesuaian celah udara, dan penyesuaian pegas. Selanjutnya ada elemen elektromekanis 50. Elemen ini adalah komponen dalam sistem proteksi relay yang menggabungkan prinsip kerja mekanis dan elektrik untuk mendeteksi dan merespon kondisi gangguan listrik. Karakteristik dari elemen ini adalah cocok untuk sistem AC dan DC dan waktu pengoperasiannya kurang dari 3 siklus yang tergolong cepat dan responsif. Pada kurva ini bisa kita lihat terdapat garis vertikal dan horizontal, dan garis vertikal itu mewakili time atau waktu, dan garis horizontal mewakili I atau arus. Dan di sana ada T-ins. T-ins pada sumbu waktu itu menunjukkan waktu pemutusan saat, dan T-ins pada sumbu horizontal atau sumbu arus ini adalah batas nilai ambang batas nilai arus yang masuk. Jadi titik pertemuan antara T-ins yang ada di sumbu vertikal dan horizontal itu menandakan bahwa relay memberikan respon sangat sangat cepat atau responsif dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dan sebelahnya itu adalah alatnya, menunjukkan relay proteksi arus sesaat. Di sini adjustable yang dapat diatur hanya nilai ambang batasnya saja, ini tidak dapat diatur. Selanjutnya, time over current relay atau relay arus lebih waktu. Relay arus lebih waktu adalah perangkat proteksi dalam sistem kelistrikan yang berfungsi untuk mendeteksi arus lebih dan memutuskan aliran listrik jika arus melebihi batas yang ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Jenis relay ini ada dua poinnya. Yang pertama, waktu yang pasti. Relay ini waktu yang pasti adalah maksudnya waktu respon relay itu tetap atau konstan, yang berarti relay akan merespon terhadap arus lebih sesaat dengan waktu yang sama, tidak peduli dengan besarnya arus yang dialirkan pada relay tersebut. Yang kedua, waktu terbalik. Ini adalah waktu respon relay yang berbanding terbalik dengan besarnya arus yang dialirkan. Artinya semakin besar arus yang melebihi ambang batas, maka juga akan semakin cepat relay akan merespon. Dan waktu terbalik ini dikategorikan menjadi tiga, yaitu cukup terbalik, terbalik, atau normal, dan yang terakhir sangat terbalik. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya Muhammad Fardin Alifi. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. 2.1 relay arus lebih waktu tertentu. Overcurrent relay atau disingkat OC mempunyai masukan tunggal berupa arus AC.
Output dari relay adalah kontak yang biasanya terbuka atau NO, atau bisa juga disebut normally open, yang berubah menjadi keadaan tertutup ketika relay trip atau mati. Relay mempunyai dua pengaturan. Ini adalah pengaturan waktu dan pengaturan stacker. Pengaturan waktu menentukan waktu pengoperasian relay, sedangkan pengaturan stacker menentukan arus yang diperlukan agar relay dapat diambil. Relay waktu pasti beroperasi dengan berupa penundaan atau delay. Penundaan ini dapat disesuaikan seperti pada di gambar di bawahnya, yaitu waktu bisa diatur sesuai dengan keinginan pengguna. Next. 2.2 Inverse time over current relay. Relay ini mempunyai Relay ini mempunyai waktu operasi tergantung dari nilai arusnya, umumnya dengan sifat inverse. Waktu operasi relay semakin kecil seiring dengan semakin besarnya arus. Relay ini juga mempunyai dua pengaturan, yang pertama arus pengambilan dan yang kedua tingkat kurva. Pada relay elektromekanis awal, kurva diatur melalui dial, oleh karena itu pengaturan tersebut disebut pengaturan putar waktu atau TDS. Seperti pada gambar di bawah menunjukkan pengaturan waktunya. Next. Degrees of inverse curve. Pengaturan derajat kurva ada tiga jenis. Jenis kurva yang paling umum digunakan adalah normal inverse. Yang kedua adalah very inverse. Dan yang ketiga extreme inverse. Seperti pada gambar di bawah. Next. Elemen relay arus lebih waktu terbalik yang khas memiliki bentuk seperti gambar pada nomor 1. Relay arus lebih cakram induksi mempunyai tank dial, spring, moving contact, main coil, disc, permanen magnet, dan main core. Yang kedua, elemen induksi kutub berbayang. Elemen induksi kutub berbayang mempunyai komponen kontak, permanen magnet, disc, driving, winding, shaft, shading coil, dan main coil. Next. Setting relay arus berlebih. 50 elemen pick up setting. Hal ini adalah tingkat arus di mana relay akan segera mematikan daya jika arus melebihi batas ini. Contoh, jika kita mengatur pengaturan pemilihan pada 50 ampere, maka jika arus melebihi dari 50 ampere, relay akan otomatis bertindak dan mematikan daya. Next. Setting relay arus berlebih. 51 elemen pick up setting. Time delay. Pengaturan waktu tunda. Pengaturan yang menentukan berapa lama relay akan menunggu sebelum bertindak setelah arus melebihi batas pengaturan pemilihan. Terdapat dua jenis pengaturan penundaan, yaitu define time, time setting. Pengaturan di mana relay akan bertindak setelah waktu yang telah ditetapkan. Misalnya relay akan bertindak setelah 0,5 detik setelah arus melebihi batas pengaturan pemilihan. Yang kedua, inverse time curve selection. Pengaturan di mana relay akan bertindak lebih cepat untuk arus lebih tinggi dan lebih lambat untuk arus lebih rendah. Selanjutnya, dalam kasus ini, relay akan bertindak lebih cepat untuk arus yang lebih tinggi, melindungi sistem yang lebih cepat dari potensi bahaya jika arus sangat tinggi. Next. Pemilihan kurva waktu relay arus lebih over current relay time curve. Relay arus lebih waktu atau disebut relay ANSI 51 memiliki dua pengaturan dasar, yaitu arus pengambilan atau pickup current dan pengaturan penundaan waktu time delay setting. Proses untuk menentukan pengaturan penundaan waktu melibatkan yang pertama, perhitungan nilai penundaan waktu pada relay arus lebih waktu tetap. Pada elemen relay arus lebih waktu tetap atau define time dilakukan
perhitungan nilai penundaan waktu. Yang kedua, contohnya relay akan bertindak dalam 0,5 detik setelah arus melebihi titik pengambilan. Yang kedua, pemilihan kurva waktu pada relay arus lebih waktu berkebalikan. Pada elemen arus lebih waktu berkebalikan atau inverse time, dilakukan pemilihan kurva waktu dari keluarga kurva yang tersedia. Kurva waktu yang dipilih bergantung pada sebuah sistem, seperti kecepatan operasi yang diinginkan untuk berbagai tingkat arus gangguan. Catatan elemen relay arus lebih instan relay ANSI 50 hanya memiliki satu pengaturan, yaitu arus pengambilan pickup current. Next. 2.3 Mixed Crossover Current Relay. Kurva campuran atau mixed curves pada relay arus lebih memiliki semua keunggulan dari berbagai jenis relay arus lebih. Karena elemen-elemen relay arus lebih dibangun sebagai unit terpisah, kita dapat menerapkan prinsip-prinsip perlindungan arus lebih menggunakan yang pertama kombinasi elemen instan dan elemen waktu tetap, atau kombinasi elemen instan dan elemen waktu berkebalikan, atau kombinasi elemen instan, elemen waktu tetap, dan elemen waktu berkebalikan, atau kombinasi elemen waktu tetap dan elemen waktu berkebalikan atau disingkat IDMT. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan Angga dia. Baik, Mas. Next, Mas. Nah, di sini ada kurva atau kurva campuran, yaitu terdiri dari waktu terbalik dan sesaat. Kurva campuran sendiri sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Next, Mas. Di sini ada kurva campuran, namun di kurva ini ada tambahan divide time, yaitu waktu pasti. Dengan catatan, jenis karakteristik ini umumnya digunakan dalam relay digital. Next. Kurva campuran terdiri dari waktu terbalik dan waktu pasti atau biasa disebut IDMT karakteristik. Jenis relay yang paling umum digunakan adalah relay inverse definite dengan jeda waktu minimum atau biasa disebut dengan IDMT, di mana dengan karakteristik terbalik plus karakteristik waktu tertentu digunakan. Pada relay ini, waktu operasi secara kasar berbanding terbalik dengan arus gangguan di sekitar nilai pick up dan menjadi cukup konstan sedikit di atas nilai pick up relay. Karakteristik ini digunakan dalam gambar berikut. Dalam gambar berikut, karakteristik ini dapat dicapai dengan menggunakan inti elektromagnet yang jenuh untuk arus sedikit lebih besar dari arus pick up saat ini. Relay time water metric dan set pole dari jenis induksi dapat digunakan untuk mendapatkan karakteristik ini. Next. Waktu standar dan waktu minimum pasti inverse atau IDMT karakteristik relay. Dalam standar Amerika ada 5 jenis relay arus lebih waktu yang berbeda. Kurva karakteristik waktu saat ini adalah minimum pasti CO6, cukup terbalik CO7, kebalikannya CO8, sangat terbalik CO9, dan sangat terbalik CO11. Di kurva ini menjelaskan karakteristik waktu saat ini dibandingkan pada gambar di bawah. Pengaturan tuas waktu dipilih sehingga semua relay beroperasi dalam 0,2 detik pada 20 kali pengaturan ketukan. Next. Pada gambar yang kiri yaitu gambar kurva waktu yang umum untuk arus berlebih CO8 Amerika relay atau pembalik kemal. Kalau yang
gambar kurva kanan yaitu kurva waktu yang umum untuk arus berlebih CO7 Amerika relay atau pembalikan sedang. Next. IEC dan standar Inggris. Dalam standar IEC dan BS, kami memiliki 3 kurva yang dapat digunakan. Yang pertama, kurva waktu tipikal untuk relay arus lebih standar, British Standard, atau BS 142, dan standar IEC normal terbalik. Untuk TMS, yaitu 0,1 hingga min 1,0, ditunjukkan pada gambar di samping. Next, Mas. Dan yang kedua, yaitu kurva waktu tipikal untuk standar BS dan IEC relay arus lebih terbalik normal, yaitu TMS sama dengan 1. Dan yang ketiga, atau gambar di atas dapat dicontohkan sebagai kurva seperti tersebut. Next, Mas. Persamaan kurva waktu tipikal untuk karakteristik relay arus lebih Amerika CO8 atau inverse normal dapat diperkirakan dengan persamaan berikut. T relay sama dengan TD 5,9 per M pangkat 2 min 1 plus 0,8. Di mana TD sendiri yaitu waktu tunda, T relay yaitu waktu pengoperasian relay, dan persamaan berikutnya yaitu M sama dengan I relay per I pickup. I pickup sendiri yaitu relay pengambil arus. I relay sendiri yaitu arus relay atau arus sekunder. Dan yang kedua, kurva waktu tipikal untuk karakteristik relay arus lebih atau inverse normal. Standar IEC dan BS dapat diperkirakan dengan persamaan tersebut. T relay sama dengan 0,14 kali TNS per IF per CTR kali PS pangkat 0,02 min 1. Di mana TNS sendiri adalah pengaturan penggali waktu, CTR arus, dan PS pengaturan colokan, IF adalah arus primer gangguan. Dan selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya, Mas Alfian. Oke, terima kasih Mas Angga. Oke, di sini saya akan meneruskan presentasi dari kelompok kami. Catatan tentang standar IEC dan BS. Arti look setting atau setting stacker atau PS dan time multiplier setting atau setting time multiplier atau TMS pada relay arus lebih. Prinsip kerja relay arus lebih waktu terbalik digambarkan pada gambar di samping. Bisa dilihat gambar tersebut di mana arus yang akan dikontrol mengumpankan kumparan dengan beberapa ketukan yang memungkinkan pengambilan pengaturan saat ini sampai pengaturan colokan atau PS. Yang kedua, medan magnet yang dihasilkan membuat piringan berputar dengan kecepatan sebanding dengan arusnya. Yang ketiga, tombol pengatur waktu memungkinkan penyesuaian antara kontak dan karenanya mengatur waktu peroperasian sampai pengaturan tombol waktu. Yang terakhir, magnet pengereman atau mengurangi kecepatan putaran dan bertindak sebagai gaya yang berlawanan dengan putaran dengan memvariasikan magnetisasi kurva tripping yang berbeda dapat dicapai. Sesuai dengan gambar di samping, ya dilihat gambar di samping sesuai dengan apa yang saya jelaskan. Next, Mas. Di sini ada tabel. Tabel berikut memberikan nama yang setara untuk arus lebih pengaturan relay di IEC dan American Standard. Yang pertama, standar IEC dan BS, dan yang kedua, standar Amerika. Yang pertama, pengaturan stacker atau PS. Yang kedua, pengaturan pengganda waktu atau TMS. Yang untuk standar Amerika ada pengaturan ketuk saat ini atau CTS,
dan pengaturan waktu atau TDS. Di sini ada contoh, ada satu contoh yang dimana dari penjelasan di atas. Contohnya adalah hitung setting plug dan setting time multiplier relay IDMTL pada jaringan berikut sehingga trip dalam waktu 2,4 second. Bisa dilihat pada gambar 1. Karakteristik relay ditunjukkan pada gambar 2. Setting CT 100/5 ampere dan arus gangguan adalah 1000 ampere. Biar dilihat gambar 1 terdapat 100 per second dan tegangan 1000 ampere. Next, Bos. Di sini saya akan menjawab contoh di atas. Diketahui bahwa arus gangguan adalah 1000 ampere dan rasio CT adalah 100/5 ampere. Oleh karena itu, arus yang diharapkan masuk ke relay dalam kondisi gangguan atau WR adalah 1000 dikali 5/100 sama dengan 50 ampere. Di sini yang diperlukan adalah yang pertama, memerlukan relay untuk beroperasi setelah 2,4 detik. Segera setelah arus sebanyak ini memulai mengalir di rangkaian. Mengacu pada kurva karakteristik yang diberikan pada gambar 2 tadi di atas, pengaturan penggali waktu di mana 10 kali pengaturan arus plug dan 2,4 detik silang, yaitu sebesar 0,8. Yang kedua, alternatifnya jika pengaturan steker arus dipilih 125% atau 6,25 ampere, arus gangguan yang melalui relay akan menjadi 50/6,25 atau sebanding dengan 8 ampere. Grafik menunjukkan bahwa 8 kali pengaturan steker beroperasi dalam 2,4 detik. Next, Mas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mewakili kelompok saya. Bila mana ada salah kata atau salah pengucapan dalam presentasi tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.